Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amali ay karramana. Bil ilmi wal amali ay karramana. Segala puji bagi Allah yang mulia. Segala puji bagi Allah yang mulia. Dengan ilmu dan amal muliakan kita. Dengan ilmu dan amal muliakan kita. Summa sholatu wa salamu abada. Summa sholatu wa salamu abada. Ala nabi khairi man qad ihtada. Ala nabi khairi man qad ihtada. Sholawat dan salam selama-lamanya. Salawat dan salam selama-lamanya atas Nabi paling bagus petunjuknya. Atas Nabi paling bagus petunjuknya. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah, juga anak-anakku siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Nganjuk yang kami cintai, yang sangat saya sayangi. Semoga anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh atau solehah sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Kita memasuki adabul majalis, yaitu tata krama menghadiri majelis. Terlebih dahulu mari kita lihat dulu apakah yang disebut dengan majelis itu. Nah, majelis itu tidak lain adalah tempat bertemunya orang yang sangat banyak. Jadi banyak orang pada satu tempat itu bertemu di tempat tersebut. Sebagaimana kita ketahui ada majelis permusyawaratan rakyat. Di sana itu berkumpulnya orang banyak untuk bermusyawarah. Atau ada lagi kita sering mendengar tentang majelis ilmu, yaitu orang banyak menimba ilmu. Jadi maksudnya itu banyak orang yang menimba ilmu di tempat itu. Itulah yang dikatakan sebagai majelis ilmu. Nah, bagaimana kita itu ketika menghadiri majelis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ala man ya'til majalisa ayyabda al-hadirina bisalam. Itu yang pertama, seseorang yang menghadiri majelis itu hendaknya ia memberi salam lebih dahulu kepada yang telah hadir di sana. Ini dalam tanda kutip bahwa memberi salam tentu ketika ya kegiatan itu belum dimulai. Suatu contoh, ketika di majelis ilmu tidak jauh-jauh di kelas kita saja. Nah, ketika di kelas itu para ustadz dan ustadzah, ini ketika beliau lagi menyampaikan ilmu, ini kalian masuk harus melihat situasi dan kondisinya. Nah, ketika Bapak Ibu guru itu menjelaskan ilmu atau memberikan keterangan kepada teman-teman kamu,
Dan ketika beliau itu masih belum selesai berbicara, maka hendaknya kamu menunggu. Dan ketika pembicaraan itu sudah selesai, barulah masuk di sana dengan menyampaikan salam. Artinya salam ini adalah untuk memohon izin bisa masuk ke majelis itu. Ini sangat perlu sekali bagi kita untuk kita ketahui. Tidak jarang anak-anak ini satu karena kurangnya pengertian. Jadi ketika terlambat untuk masuk kelas, ini kadang-kadang ada 1, 2, bahkan sampai 3 yang mau masuk. Ini hendaklah kalian ketika mau masuk itu harus masuk bersama-sama dengan catatan untuk memberikan salam itu hanya 1 yang paling depan. Jangan yang paling depan tadi sudah memberi salam, kemudian yang kedua memberi salam, demikian juga yang ketiga. Ini jelas tidak bagus. Karena harus kita sadari bahwa memberikan salam kepada orang lain itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Maka hendaklah hati-hati ya, ketika kita datang bersama-sama itu harus ada 1 saja, jangan sampai gonta-ganti. Karena itu akan mengganggu kepada yang lainnya. Ini harus diperhatikan. Sampaikan salam, kemudian baru masuk ke tempat untuk belajar bersama itu. Dan selanjutnya, bagaimana ketika sudah menyampaikan salam itu? Wa ayyajlisa haisuntaha bihil majlisu. Hendaklah ia duduk di akhir majlis. Artinya carilah tempat yang longgar, tempat yang kosong untuk menempati. Tentu kalau di dalam kelas ini sudah ada tempatnya, tempat duduknya, dan tempat duduknya itulah tempat duduk yang biasanya ditempati. Tetapi kalau di satu tempat yang tidak ada kursinya, atau mungkin di musola atau di masjid, ini harus bisa mengkondisikan mencari tempat yang sekiranya mencari tempat itu tidak mengganggu orang-orang yang sudah datang dulu dan ketika itu pelajaran diberikan. Ini kita harus bisa memahami. Karena apa? Supaya tidak memutus, tidak mengganggu orang yang sedang mendengarkan penjelasan tentang ilmu yang dijelaskan tadi. Dan selanjutnya wa ayyurido an aqwalil ammatil khaliyati anil faidati. Nah, hendaknya ia menjauhi percakapan yang tidak berguna. Artinya ya, datang di tempat itu jangan berisik, jangan bercakap-cakap. Karena apa? Karena yang berada di majelis itu, utamanya majelis ilmu, ini lagi betul-betul menerima penjelasan dari ustadz. Sehingga jangan sampai ketika menerima penjelasan itu terputus karena terganggu. Ini hendaklah menjaga diri supaya tidak melakukan percakapan atau berisik. Ini penting sekali. Intinya supaya kita tidak mengganggu pada teman yang sedang mendengarkan penjelasan materi pelajaran yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Ketika di dalam majelis kemudian mengetahui sesuatu yang tidak cocok di hati itu bagaimana? Wa ayyughayyirul munkara biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak cocok
pada diri, ya mungkin itu ada satu kemungkaran. Nah, kalau memang ada kemungkaran itu, hendaknya ia mencegah yang mungkar itu. Mencegahnya bagaimana? Dilakukan dengan tangannya. Artinya tangannya itu dengan kekuasaannya. Kekuasaannya yang bagaimana? Nah, diserahkan itu kepada para guru. Karena guru itulah yang kuasa untuk mengingatkan. Artinya seperti itu. Bukan yang dimaksud tangan itu tangannya terus mengambil, memindahkan, bukan. Kekuasaannya. Dan kalau memang dia tidak bisa untuk menyampaikan itu pada yang berkuasa di situ maksudnya, maka hendaknya diingatkan dengan lisannya. Artinya kita dengan pelan-pelan mengingatkan dengan lisan itu. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan dengan perkataan sendiri, maka dapat dengan hatinya. Maksudnya dengan hatinya ini hendaklah diam dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang berbuat demikian itu segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang demikian itu tidak bisa, apa yang harus kita lakukan? Wal yakum minal majlisi illam tad'u ilal maqami bihi daruratu. Nah, apabila dengan ketiga-tiganya itu tadi tidak bisa, artinya dengan kekuasaan, dengan lisan juga tidak bisa, dengan hati juga mungkin tidak bisa, dan ternyata di majelis itu tidak cocok, maka boleh meninggalkan majelis itu asalkan dengan tidak terpaksa. Kalau tidak terpaksa bagaimana? Ya artinya mungkin dengan merasa mangkel, dengan merasa tidak pas, ini gak seneng aku, ya katakan seperti itu, tidak senang saya seperti itu. Nah, ini harus dengan ikhlas. Kalau tidak senang ya meninggalkan. Lebih baik kalau meninggalkan itu pamit, mohon izin kepada yang mengisi materi itu atau Bapak Ibu guru, mohon maaf kami ingin keluar terlebih dahulu. Nah, itu sangat sopan. Bukan berarti langsung berdiri meninggalkan. Nah, ini menunjukkan kalau berdiri langsung meninggalkan ini menunjukkan dirinya itu lagi emosi, padahal emosi itu tidak baik. Barangkali ini saja dulu, masih separuh yang kita sampaikan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Semoga kita diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam keadaan sehat wal afiat. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.